Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang praktik penghitungan kelayakan usaha. Sebuah usaha budidaya jagung. Nah, sebelum masuk ke materi utama, saya akan memberikan materi eh, dasar dalam penggunaan Excel. Yang pertama, penggunaan Excel yang pertama adalah apabila kita sama dengan kemudian kita taruh di sel, ini saya anggap namanya sel, ini D itu adalah kolom, baris adalah 3 sehingga sel ini namanya sel D3 gitu ya. Kemudian apabila saya enter seperti ini, kemudian taruh di sini ya, dan kita taruh di bawah kursor kanan bawah sampai dengan terlihat muncul tanda silang plus, kemudian kita geser ke samping. Nah, ini rumus yang kita klik itu akan mengikuti bergerak ikut bergeser sehingga hasilnya yang di sini kita sama dengan kan D3, maka yang di sini di sampingnya karena kita tarik maka ini akan bergeser ke E3 dan juga kita tarik tadi geserannya ini akan mengikuti yaitu merupakan sel F3 sehingga kalau digeser ke samping rumusnya itu akan bergeser sesuai dengan kolomnya, jadi kolomnya ikut geser ke samping. Kemudian kalau kita geser ke bawah, nah barisnya ikut bergeser, jadi yang tadinya kita sama dengan kan D3, baris ketiga kolom D itu akan berubah menjadi D4 karena kita gesernya ke bawah gitu ya. Nah, kemudian ada cara bagaimana untuk eh, tidak menggeserkan. Tapi sebelum itu kita coba untuk perumusan terlebih dahulu. Kita contohkan perkalian ya. Perkalian dari D3 kita kali ya E3. Nah, apabila ini hasilnya rumusnya kita geser ke samping, maka apa yang terjadi akan ada pergeseran pengalinya jadi E3 dan F4. Nah, jadi ada ikut bergeser dari sini ke sini, D dan E kolomnya menjadi kolom E dan F. Itu ya, kolomnya ikut ke samping. Kemudian apa yang terjadi jika kita tarik ke bawah? Nah, ini akan bergeser, kolomnya tidak bergeser ke samping tapi ke bawah menjadi yang tadinya D, yang tadinya E dan E menjadi D dan E. Gitu ya. Contohnya D 3 E 3 maka kita tarik ke bawah menjadi D4 E4. Itu basicnya. Selanjutnya ada lagi apabila kita mengunci kolom. Kalau kita mengunci kolom, saya contohkan ini D3 berarti yang dikunci menggunakan shift tombol 4. Nah, bentuknya dolar ya. Ini artinya kolom D itu kita kunci ya, dikali dengan sel E3. Kita enterkan ya. Kemudian coba kita geser ke samping. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat ini sel D3 tidak berubah karena kolom D itu kita kunci sehingga yang bergeser hanya eh, kolom E bergeser menjadi E. Nah, ini kolom E bergeser menjadi kolom F, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita geser ke bawah, tarik ke bawah, apa yang terjadi? Kolom D tetap tidak berubah, tetapi baris 4 itu menjadi berubah. Yang tadinya adalah baris 3 kalau kita tarik ke bawah menjadi baris 4. Ya. Jadi tetap ikut turun ke bawah karena yang dikunci hanya kolomnya saja, barisnya tidak dikunci. Namun, apa yang terjadi jika kita mengunci keduanya? Jadi D, kolom D dikunci, baris 3 dikunci. Maka, jika ini kita kalikan dengan E3, jika kita tarik ke samping, yang akan ikut bergeser, ya,
Kita klik yang bergeser hanya kolomnya saja. Sama seperti tadi kolomnya saja. Tetapi apabila kita geser ke bawah, maka yang barisnya, karena kita kunci baris tiga, ya, baris di tiga ini, maka dia tidak ikut berubah. Yang berubah hanya pada sel E4-nya saja. Ya, jadi begitu. Ini untuk em, pendahuluan dari penggunaan Excel. Kemudian nanti jangan lupa untuk penggunaan bagi itu akan menggunakan simbol strip atau miring, kemudian perkalian pakai tombol bintang, dan penjumlahan plus dan minus minus seperti biasa. Kemudian untuk pangkat itu menggunakan topi seperti ini, shift tombol 6. Nah, ini adalah pangkat. Ya. Nah, itu selanjutnya kita lanjut ke, karena ini adalah usaha budidaya jagung, sehingga di sini ada beberapa asumsi dasar. Yang pertama adalah nih. Nah, ini, Bu, ini bagaimana caranya bisa dibuat menggeser seperti ini ya, tapi baris yang sebelah kolom yang sebelah sini dan baris yang di sebelah sini itu tidak menggeser. Caranya kita taruh di sel G3 ya, sini G3 sini, kemudian kita pilih bagian view itu free spans ya. Pilih free spans yang bagian nih up to row 2 ya, dan juga kolomnya kolom F. Maksudnya apa? Maksudnya yang tidak bergerak itu dari baris kedua dan kolom F. Nah, sehingga nanti ke samping sini yang kolom A sampai dengan F tidak bergeser, sedangkan kita geser ke bawah, ya. Untuk baris satu dan 2 yang merupakan kepala tabel juga tidak akan bergeser, gitu ya. Selanjutnya, ini adalah pemetaan untuk produksi. Bu, bagaimana kalau produksinya adalah produk-produk olahan gitu ya. Kalau produk olahan ini, satuan ini bisa tetap menggunakan bulan dan mingguan untuk membreakdown agar kita mengetahui misalnya per minggunya atau per bulannya itu kebutuhan kita seperti apa gitu ya. Nah, untuk asumsi umumnya B itu adalah bulan, M adalah minggu. Kemudian satu siklus produksi jagung itu 3 bulan. Sehingga di sini ya ada B1 artinya bulan pertama, M1 artinya minggu pertama, M2 artinya minggu tiga. Nah, pada bulan pertama itu terdapat 5 minggu. Sedangkan pada B2 bulan kedua terdapat 4 minggu. Kalau B3 maka balik lagi ke B1 karena jika kalian melihat ke kalender itu bulan pertama ada 5 minggu sedangkan bulan berikutnya ada 4 minggu dan seterusnya. Nah, kemudian cara membuat ini itu eh, B1 sampai B ini kita kita merge dulu ya. Ini di merge dan center, kemudian M1 sampai M5 kita buat untuk B2-nya itu M1 sampai M4. Kemudian untuk B3 dan sampai B12 tidak perlu dibuat. Tetapi cukup seperti ini, kita taruh kursor di B1, kemudian kita shift, kita klik tombol panah ke bawah, kemudian kita klik tombol panah ke samping sampai dengan B2, kemudian letakkan kursor di bawah kanan, kemudian geser ke samping, hingga membentuk B12. Nah, sampai sini. Otomatis nanti dia akan tertulis sendiri B11 sampai B12-nya. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, eh, setelah asumsi umum, yang kedua kita akan menghitung kuantitas tenaga kerja. Nah, kuantitas tenaga kerja ini jangan lupa satuannya adalah hari orang kerja, di mana satu hari orang kerja itu anggapannya adalah 8 jam, sehingga satu HOK sama dengan 8 jam. Nah, di sini ada jumlah HOK per aplikasi, ada juga jumlah HOK per siklus produksi atau siklus tanam. Nah, selanjutnya
Ya, selanjutnya kita lihat di sini persiapan lahan. Nah, ini yang pertama kita harus membuat tabel B adalah kuantitas tenaga kerja, persiapan, penyiangan, pemupukan, panen, dan seterusnya. Di bagian tabel C itu ada materialnya, ya, apa-apa saja yang diperlukan, bahan bakunya. Kemudian di tabel D itu ada harga per tenaga kerja dan juga materialnya. Nah, untuk harga, list harganya, kegiatan per ini harga karena tenaga kerja ya, tenaga kerjanya harian sehingga listnya adalah list kegiatan untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan tenaga kerja. Untuk materialnya, ini harga per materialnya, ini urutannya harus sama. Baik urutan kegiatan maupun urutan material harus sama dari atas. Dari tabel B, tenaga kerja, urutan kegiatannya, ya, dari persiapan hingga panen. Kemudian di bagian eh, tenaga kerja ini juga sama, persiapan hingga panen. Materialnya benih hingga karung ya, jadi harus sama urutannya dengan yang ada di material ini. Nah, supaya apa? Supaya nanti dalam pengaliannya akan mudah. Ya, misalnya kalian punya material jahe, kunyit, telur. Nah, berarti urutannya di atas juga harus jahe, kunyit, dan telur, gitu ya. Oke, selanjutnya ada kolom E di mana ada biaya variabel. Ya, biaya variabel itu dari mana? Dari pengalian harga dan kuantitas. Ya, kemudian ada biaya tetap ini sebagai berikut. Kemudian ada lagi itu eh, biaya produksi, di mana biaya produksi itu penambahan dari biaya tetap, biaya investasi dan biaya variabel dan hasil panen jagung. Jadi ada eh, A, B, C, D, F, G, H ya, ada sampai H pembuatan kolom utama. Nah, selanjutnya kita beranjak ke kuantitas tenaga kerja. Nah, kuantitas tenaga kerja di sini ya, ini ada keterangannya. Jadi persiapan lahan dilakukan 2 hari, dilakukan selama 8 jam per hari dengan eh, orangnya, jumlah orangnya per hari itu ada 7 orang. Nah, bagaimana rumusnya? Ini karena ini per aplikasi, maka rumusnya sudah saya cantumkan di sini ya. Itu ada jumlah orangnya ada 7, dikalikan dengan lamanya kegiatan ada 8 jam, dibagi dengan jumlah HOK per hari, yaitu 8 jam. Ya, sehingga 7 dikali 8 per 8. Hasilnya adalah 7. Namun di sini tertulis bahwa dilakukan 2 hari pada minggu pertama. Nah, ini kan dilakukan 2 hari pada minggu pertama. Sedangkan per aplikasinya atau per harinya 7 jam. Ya, 7 HOK gitu ya. Nah, bukan 7 jam, tapi 7 HOK. Nah, artinya bahwa di minggu pertama ini ada 2 hari. Berarti kan di sini ini tidak boleh, semua kolom di sini tidak boleh ditulis manual, harus saling mengeling. Nah, sehingga di sini sama dengan jumlah HOK per aplikasi dikalikan dengan 2 hari atau 2 kali. Nah, itu ya. Tapi khusus untuk persiapan saja itu dikalikan 2. Bagi yang lain, ya, yang di 1 minggu itu tidak dilakukan lebih dari 1 kali, maka tidak dikalikan dengan pengalih frekuensinya. Nah, contohnya misalnya penanaman 3 hari setelah persiapan dilakukan 1 hari selama 4 jam oleh 12 orang. Maka ini ya HOK-nya menjadi 12 orang dikali dengan 4 jam dibagi dengan 8 jam karena seharinya adalah 1 HOK 8 jam. Sehingga penanaman membutuhkan per aplikasi perlakuan penanaman itu membutuhkan 6 HOK. Nah, 6 HOK ini diletakkan di mana? Di minggu pertama. Minggu pertama, bulan pertama. Nah, di sini ya, sehingga sama dengan karena ini hanya dilakukan sekali, maka tidak perlu dikalikan apapun, tinggal langsung sama dengan C11. Nah,
Selanjutnya ada penyiangan, penyiangan 2 minggu setelah tanam dan 1 bulan sekali, artinya sampai dengan 3 bulan. Proses produksi itu butuh 4 kali perlakuan penyiangan. Nah, kemudian untuk per aplikasi penyiangan dibutuhkan berapa HOK? Yaitu 12 dikali dengan 4. Ya, empatnya itu adalah 4 jam per aplikasi dibagi dengan 8 jam atau 1 HOK itu kan 8 jam sehingga per aplikasi itu dibutuhkan 6 HOK. Nah, sedangkan aplikasinya itu dilakukan 2 minggu setelah tanam, berarti di M2. Nah, di sini sama dengan C12. Enter. Kemudian dilakukan di mana lagi? Dilakukan eh, per aplikasi dilakukan durasi per aplikasi 4 jam dilakukan 2 hari oleh 12 orang. Kemudian dilakukan, oh ini, sorry, di sini ada, di sini di minggu kedua, 2 minggu setelah tanam, ya, 2 minggu setelah tanam, dan 1 bulan sekali, berarti 4 kali, dan durasi per aplikasi 4 jam, ya, sehingga 6 HOK. Dilakukan oleh, dilakukan oleh 2 hari, dilakukan 2 hari oleh 2 orang. Dilakukan 2 hari oleh 12 orang. Berarti ada pengalinya dua hari nih. Berarti di sini ini kan per aplikasi atau per hari. Sehingga di sini sama dengan C12. Ini kan per aplikasi per hari dikali dengan 2. Oke, 12 ya. Kemudian selanjutnya pada pemupukan itu ada eh oh ya, ini dulu. Ini ada eh, dilakukan 2 hari oleh 12 orang itu setelah tanam dan 1 bulan sekali. Jadi ini setelah tanam BM2. Terus kita hitung 1, 2, 3, 4. Jaraknya 4 minggu sekali. Satu, ya, kemudian ini kan dianggap pertama, kemudian ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi jaraknya 2 minggu kosong, kemudian dilakukan lagi, 3 minggu kosong dilakukan lagi, kemudian 3 minggu kosong dilakukan lagi sampai B3M5, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah, nah, selanjutnya begitu seterusnya ya, per aplikasi nanti dicek lagi, berhati-hati dengan berapa hari dilakukan pada minggu tersebut. Kalau ini tadi 2 hari, maka dikali 2. Kalau misalnya ini tadi hanya 1 hari, maka ini akan hanya sama dengan HOK per aplikasinya, tidak usah dikalikan sesuatu. Kalau yang ini, contohnya lagi, ini tidak ada kalimat dalam 1 minggu ada berapa hari, ini berarti artinya adalah 1 hari saja, sehingga ini eh, akan sama dengan, eh, cukup sama dengan C13, jadi tidak ada pengalinya. Kemudian selanjutnya, kita di dalam 1 tahun itu kita melakukan 3 kali tanam sehingga kita akan duplikasi nilai tersebut ya. Jadi penanaman pertama pada B1M1, penanaman kedua pada B4, B4 M4 karena dari durasi panennya itu ada pada B4 M1 karena 3 bulan, jadi 3 bulan dari sejak panen ya, sehingga ada di B4M1. Sehingga kita di jeda 2 minggu tanam lagi ada di B4M4. Nah, ini tidak usah diklik satu-satu lagi, tetapi sudah kita sama dengankan dengan perhitungan di awal di M1. Jadi B4M4 akan disamadengankan dengan B1M1. Klik di sini. Nah, oke, kemudian kita tinggal geser ke bawah. Sampai bawah, sampai bawah sini.
Nah, kemudian kita geser ke samping sampai dengan minggu bulan 11. Nah, sampai dengan bulan 11 B11 M4. Kenapa kok tidak sampai dengan B12? Karena satu kali satu tahun itu hanya 3 kali panen ya. Jadi di B11, kemudian tadi ada di eh B B4M1 ya, ada di B4M1, kemudian ini B7M5 dan juga ada di B4M4. Jadi kesananya sudah tidak diperlukan pengulangan lagi karena satu tahun ini sudah tidak cukup untuk sampai ke panen lagi. Jadi dianggapnya satu tahun hanya berproduksi, siklus produksinya 3 kali gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada materialnya. Setelah kita tenaga kerja, ya jumlah tenaga kerja, kita masuk ke materialnya, peraplikasinya sama, digunakannya sama. Dilihat keterangannya ya bahwa benih itu dilakukan di awal tanam sebanyak 20. Maka ini sama dengan tidak boleh ditulis 20, tetapi sama dengan, nah, nilai per aplikasinya 20 kilo. Enter. Nah, kemudian kita taruh di sini, ya, di G8, di sini, ya. Kemudian kita tarik ke bawah, tinggal ditarik ke bawah saja. Nah, itu ya. Eh, maaf, maaf. Jadi, eh, 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 eh. Ya, ini tadi yang bukan ulang untuk pengisiannya. Ya, yang pertama untuk pengisiannya itu ke sini ya sama dengan, nah di sini ada eh, dilakukan di sini satu kali, jangan langsung ditarik ke bawah ya, satu kali itu 20. Kemudian kalau benih itu kan digunakan di minggu pertama saja. Kemudian kalau NPK digunakan 2 kali ya, itu berarti di minggu pertama dan juga nanti ada lagi di bulan kedua minggu pertama. Ya, kita tinggal sama dengan kan ini. Kemudian untuk urea digunakannya sama untuk di minggu pertama ya, minggu pertama dan minggu pertama di bulan kedua. Di sini ya, minggu pertama bulan kedua, minggu pertama bulan kedua. Sama dengan nih. Oke. Terus selanjutnya ada lagi saat tanam pupuk organik ya, itu sama dengan 1.000 kilo dan juga saat penanaman satu kali berarti di B1M1 dan juga saat tanaman berumur 1 bulan. Berarti ini kan berumur 0 bulan. 1 bulannya ada di B2M1. Nah, di sini sama dengan di B2M1. Sama dengan pupuk organik. Kemudian selanjutnya untuk pestisidanya 2 minggu sekali. Berarti dilakukan di minggu pertama 12 ya. Kemudian setiap 2 minggu, berarti minggu ini sudah, minggu ini tidak, minggu ini dilakukan. Minggu ini tidak, kemudian minggu ini dilakukan. Gitu ya. Nah, untuk itu kita tinggal ngeklik yang ini ya. Sama dengan C22, kemudian yang di BM3 kita sama dengan kan dengan yang di yang di G22. Nah, kemudian kita tidak usah ngeklik satu-satu, kita tinggal tarik ke samping karena nanti polanya akan sama. Itu ya, sampai dengan
sampai dengan hanya sampai dengan ini terlalu jauh ya sampai dengan B11M4. Nah, sampai dengan sini saja. Itu ya. Kemudian selanjutnya untuk karung hasil panen. Nah, ini kan tadi panennya ada di B4M1 ya, B4M1. Nah, di sini B4M1 panennya di sini sebanyak berapa? 48 karung. Nah, 48 karung, maka ini sama dengan ditaruhlah di angka per aplikasi 48 karung. Kemudian selanjutnya ya ini kita sama dengan kan di bagian ini ya akan panen lagi dia di B7M7. Nah, ini kita sama dengankan dengan jumlah. Nah, ini ya itu tinggal kita sama dengankan semua di ya. Untuk permulaan panen ya, ini untuk permulaan tanam itu kan ada di MB4, M4 itu kan awal mula panen ya, awal mula tanam, tanam di siklus kedua. Maka ini kita sama dengankan M1. Nah, sini M1. Kita enter karena ini kan siklus pertama dimulai pada B1M1. Maka di siklus kedua pada B4M1 kita sama dengan kan dengan siklus pertama. Sama dengan disama dengan B1M1. Klik. Kemudian tinggal ditarik ke bawah. Nah, sampai ke bawah ya. Kemudian kita geser sampai dengan M B11 M4. Nah, sampai sini, sampai dengan panen terakhir. Itu ya. Nah, ini maka siklusnya akan berulang nih dari siklus pertama, kemudian siklus ini berarti kan siklus kedua ya, pengulangan dari siklus pertama. Kemudian ada lagi nanti pengulangannya di sini ya, sudah sesuai dengan siklus kedua dan pertama. Jadi siklusnya ada tiga dengan pengulangan yang sudah tidak kita plotting satu-satu lagi, tinggal digeser saja. Itu ya. Oke, selanjutnya itu ada harga. Nah, harga khusus untuk harga semuanya disamakan. Jadi, misalnya HOK-nya itu satu HOK itu 65.000, semua harus diisi ke samping per minggunya sama nih persiapan lahan. Ditulis semua sama ya. Kalau penanaman, kemungkinan bisa misalnya Bu, harga HOK persiapan lahan dan harga HOK panen berbeda, boleh saja ya. Tetapi per minggunya harus sama. Misalkan persiapan panen 65.000 ya, 65.000 semua. Kalau panen misalnya 80.000 ya berarti M1 sampai dengan B11 ya itu harus 80.000 semua gitu ya. Jadi per kegiatan HOK-nya harus sama. Kalau eh, beda kegiatan, HOK-nya boleh berbeda pada masing-masing minggunya. Ini diplotting semua, walaupun tidak ada kuantitasnya, tapi harganya tetap diisi saja. Kemudian material juga diisi harganya, ya sesuai harga masing-masing diisi semua. Caranya yaitu kita tentukan harganya berapa di sini, kemudian kita sama dengankan di samping, enter, kemudian kita tarik ke bawah sampai ke bawah sini. Oh, kemudian di M kedua kita sama dengankan, nah M kedua kita sama dengankan M1. Enter. Nah, ini tarik ke bawah. Nah, baru tarik samping sampai dengan selesai. Sampai dengan sampai dengan B12. Ya, selanjutnya ada biaya variabel. Nah, biaya variabel di sini ada biaya tenaga kerja, kemudian biaya material.
Nah, untuk biaya tenaga kerja, biaya variabel didapatkan dari sama dengan ya, sama dengan harga. Jadi kalau biaya variabel dari tenaga kerja persiapan lahan, ya maka ini saya contohkan maka sama dengan harga dari HOK persiapan lahan dikali dengan kuantitas dari persiapan lahan itu sendiri. Ya, enter. Nah, kemudian tinggallah kita tarik ke bawah, hop, ya. Terus tarik ke samping sampai dengan selesai. Hop, gitu ya. Kemudian jika ada seperti ini, muncul seperti ini nih, kotak-kotak seperti ini artinya angkanya tidak cukup sehingga kita lebarkan, kita taruh di antar kolom seperti ini sampai ada anak panah hitam, kita klik 2 kali. Nah, dia menjadi lebar. Itu ya. Kemudian untuk biaya variabel, total biaya variabel kita jumlahkan. Ya, ada caranya sama dengan SUM kurung buka, kita taruh di sini kursornya sampai ke bawah. Shift, kemudian anak panah ke bawah. Dipencet terus shift-nya. Terus kita enter. Nah, sampai sudah seperti itu, kita taruh di bawah, sini, kursor kanan bawah, sampai ada tanda plusnya, tarik ke samping. Tarik ke samping, hop, sampai sini. Oke, terus selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap ada transportasi, listrik, pompa air. Ini per bulan sehingga saya taruh di awal minggu di setiap bulan ya. Sama dengan ini kita sudah bikin angkanya sehingga kita sama dengankan saja dengan yang di sampingnya sama dengan. Nah, kemudian di awal minggu, nah sama dengan kita samakan di M1 pada B1. Kita tarik ke bawah, terus tarik ke samping sampai dengan tarik ke samping ya ini. Tarik ke samping, tarik ke samping, tarik ke samping, tarik ke samping. Nah, sampai dengan di M12. Nah, tarik ke samping itu caranya adalah kursor ini sudah di bawah, membentuk membentuk kursornya silang hitam, kemudian dipencet klik kiri dan digeret ke samping, gitu ya caranya ya. Terus total produksinya dari mana? Dari penjumlahan sama dengan sum. Kita klik di sini biar tetap. Saya pakainya koma ya, karena di komputer saya mintanya koma. Ada juga yang mintanya titik koma ini, ada yang titik dua dan seterusnya. Ada biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, ya. Kemudian biaya tetap dan biaya variabel, ya. Total biaya produksinya ada biaya tetap dan biaya variabel aja. Dan jadi total biaya produksinya, sum, ya, penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Oh, sini ya, sama dengan. Nah, kita tinggal geser ke samping sana sampai dengan selesai. Nah, terus. Nah, sampai dengan B12 M4 ya. Kemudian setelah ada total biaya produksi, kita juga akan membuat hasil panen jagungnya. Nah, hasil panen jagung itu tadi panen mulai dari bulan keempat di minggu pertama. Nah, di sini ya jumlah panennya itu ada 8.000 kilo ya. Kemudian satuannya kilo. Kemudian harga panennya itu ada Rp5.000 per kilo. Kemudian penerimaannya menjadi ini ya. Nah, ini 8.000, kemudian harganya 5.000 sehingga
Penerimaannya ada 8.000 dikali dengan 5.000. Enter. Kemudian, nah, mulai dari, nah sini ya, karena kita tanam di B4M4, maka ini di sini kita sama dengan kan. Sama dengan, ya, kita sama di B4M4 selalu disama dengankan dengan B1M1 supaya siklusnya terulang. Ya. Nah, sini kemudian kita tarik sampai sana. Sampai dengan B12. Ini barisan nariknya. Ini ditarik terus ya, tadi ditarik. Nah, sampai dengan, nah, B12. Oke, di sini ya. Nah, ya. Sekian untuk proses produksi, pembiayaan proses produksi pada kelayakan usaha jagung ini masih per tahun ya, karena masih sampai B12. Nanti selanjutnya kita akan berbicara tentang investasi dan penyusutan pada kegiatan usaha jagung dengan usia bisnis tertentu yang akan kita tentukan dan kita akan lanjut lagi ke kriteria investasi. Ya.